Cara aturan di organisasi itu nggak diatur ya. Dalam arti kata ya sebenarnya kerjaannya itu pertama administratif. Dalam arti kata setiap hubungan baik internal maupun eksternal itu yang pasti kita yang ngurus. Yang pasti ya, yang selalu gua kagumin dari pemikiran ketua umum kita adalah kita harus jauh lebih maju daripada yang lain. Jadi kalau misalkan mau beli tiket nih, ya nanti pakai ke IKTA itu masuknya gitu. Tiket The Jackmania maksudnya. Betul, tiket nonton bola gitu, nonton Persija gitu. Jadi gini, awal semangatnya itu adalah kita mau hadir di masyarakat Jakarta. Dan memang TMI ini kan salah satu koreksi ya, kalau aku salah mungkin salah satu BUMD-nya Jakarta gitu, dan nggak menutup kemungkinan nggak cuma TMI doang, nanti kita kerjasama ke depannya. Tora ini mungkin istilahnya apa ya, bank di Indonesia yang pertama kerjasama dengan klub sepak bola. Jackmania ini akan berkolaborasi dengan salah satu brand fashion. Betul. Udah mulai merambah ke fashion nih. Apalagi ini yang mau Nah, habis itu juga kita gimana caranya kita menaikkan taraf ekonomi. Karena suka nggak suka memang industri sepak bola ini udah ke arah sana gitu, dan udah bukan sepak bola secara tradisional lagi gitu. Jadi Jackmania bagi gue sendiri ya udah kayak keluarga sih sebenarnya. Karena gue selalu nganggap siapapun yang jadi Jackmania itu keluarga gue gitu. Dari sub, korwil, ngurus pusat, dan ketum gitu, ngurus inti gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jackmania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kerjasama antara Infocom Jackmania dan RRI Jakarta. Yeay! Pada episode kali ini gue kedatangan pengurus pusat The Jackmania sebagai sekretaris umum Jackmania, yaitu Bang Adit. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih, Bang Adit? Nama gue Muhammad Aditya Putra, biasa dipanggil Adit. Korwil Manggarai, periode sekarang dipercaya sama ketua umum The Jackmania sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum The Jackmania pusat ya, gitu pusat, ya. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan wajib untuk semua orang yang datang ke sini. Kira-kira Bang Adit sendiri bisa suka sama Persija dan bergabung menjadi Jackmania tuh gimana sih perjalanannya nih, Bang? Sebenarnya panjang sih, dalam arti kata gue kenal Persija sebenarnya dari kecil. Tapi karena gue tinggal di luar Jakarta awalnya, jadi itu gue nggak punya akses banyak ke Persija. Tapi gue kenal Persija dari bokap gue juga gitu. Terus gue kenal Persija, gue tanya sama bokap gue karena bokap gue suka MU kan. Terus gue tanya, maaf motong, dari tadi banyak banget pendukung MU, tapi MU udah menang mulu kan sekarang? Ntar kayaknya menang lagi sih, tapi kita nggak tahu ya. Oke, lanjut. Ya, nah terus gue tanya kan sama bokap gue, Pak kalau di Indonesia dukungnya siapa gitu? Dukungnya Persija gitu kan. Ya udah gue langsung suka Persija aja gitu. Dan gue juga ingat waktu final 2005 tuh pas ulang tahun gue yang kita kalah sama Persipura tuh. Tapi gue nggak nonton sih. Gue baru bener-bener nonton tuh 2012 lah. Lulus SMA, masuk kuliah. Gue ngerasa kayak kok gue kayaknya ini klub gue, kota gue sendiri gitu kan ya. Gue mau coba rajin nonton lah gitu kan, rajin terus di akhir semester gue di kampus, kampus gue tuh baru berdiri lagi. Nah akhirnya ikut nonton, bisa komunikasi sama pengurus pusat karena salah satu kejadian juga waktu lawan Lamongan di ISC ya 2016 tuh. Itu, nah akhirnya masuk ke pengurus pusat habis itu jadi bidang hukum pertamanya. Begitu ceritanya. Oke, berarti bisa dibilang orang tua atau khususnya ayah ini juga penikmat sepak bola ya? Oh iya, itu ya? Iya, keluarga gue gila bola semua. Gitu. Dan kebetulan kakek dari nyokap gue juga katanya sih suka Persija ya, tapi gue nggak pernah ketemu. Tapi orang Betawi asli gitu. Ini bisa dibilang cinta Persija yang diturunkan ya? Iya betul. Kalau kata Kebon Jeruk kan warisan babi gue, kalau ini warisan engkong gue. Oke. Nanti diterusin gak ke anaknya Bang Adit? Pasti. Oke. Pasti sih. Istri approval ya? Approval dong. Udah begini-gini anak gue. Oke. Nah, Bang Adit tadi kan balik lagi berarti awalnya itu dari Manggarai, bergabungnya dengan Jackmania Manggarai berarti ya? Betul. Di Manggarai sendiri apakah memang bergabung sebagai pengurus juga di sana atau memang lebih ke ya udah sebagai anggota biasa atau gimana tuh awalnya? Nah, kebetulan karena gue juga kan ya gue dikenal masuk Jackmania ini kan awalnya kan dari kampus juga ya. Jadi gue juga diminta tolong banyak lah sama Manggarai untuk mengurus hal satu dan dua hal. Termasuk gue pertama kali ngurus Manggarai itu acara mereka. Jadi private party pertama Manggarai gue diminta untuk bantuin. Itu gue baru banget masuk Manggarai. Itu tahun 2017. Nah, setelah itu di tahun yang sama
itu gue juga diminta untuk ngurusin musyawarah wilayah Manggarai. Gitu. Nah setelah itu gue kan waktu itu IBL naik jadi Korwil. Nah habis itu gue diminta buat jadi sekretaris. Itu gue paralel lah, gue di pusat jadi bidang hukum, gue di Manggarai jadi sekretaris Manggarai. Gitu. Tapi kalau bergabung dengan organisasi nih, jalannya tuh wilayah dulu, apa pengurus pusat dulu, apa berbarengan nih? Gini, gue sebenarnya dari pusat dulu karena gue dikenalnya dari J Kampus itu kan. Jadi waktu itu gue mungkin cerita sedikit ya. Itu kalau kita ingat kejadiannya Fareza, almarhum Fareza, itu kan pusat tuh kayaknya lagi mau penguatan lah terkait dengan bidang hukumnya waktu itu. Nah mereka nanya ke J Kampus, ada nggak anak J Kampus yang bisa bantuin. Nah akhirnya gue pengen bantuin gitu. Jadi ya udah gue masuk di pengurus pusat dulu. Gue kenal sama Korwil gue waktu itu Uban. Nah habis itu udah di Manggarai lah seterusnya dan selamanya insya Allah ya. Kalau nggak pindah lokasi ya. Iya benar. Tapi berarti basic kuliahnya hukum dong ya, hukum, harusnya ya. Iya. Oke. Saat ini pekerjaannya apa nih Bang Adit kalau boleh tahu? Aku PNS. PNS di bidang hukum juga? Iya. Oke. Gitu. Berarti ya tadi balik lagi mungkin ya banyak di luar sana menganggap Jackmania tuh kayak ya udah supporter bola aja. Betul. Dan lain-lain, tapi di balik itu ya kalau mau membanggakan ya bangga, profesi di balik itu semua Jackmania tuh beragam. Iya banget. Contohnya kayak ada ketua satu kita ya, sebagai si jaksa ya. Betul. Ya. Jadi di balik itu mungkin ya yang teman-teman tahu dilihat di sana ya cuma sekedar supporter, tapi di dunia profesionalnya bisa dibilang ya keren dan ya. Banyak backgroundnya loh anak-anak Jack tuh, kayak gue kenal dari berbagai macam, dari apa yang pekerjaan kerah biru sampai kerah putih tuh ada semua gitu, dan berbagai macam background pendidikan juga banyak, termasuk kan KLK kan juga sendiri kan sarjana kan, iya kan, psikologi lagi. Betul. Kurang keren apa coba? Yang mau konsultasi ya. Nah, balik lagi secara organisasi. Berarti Bang Adit saat ini secara status di kepengurusan adalah Sekum. Yes. Sebelumnya itu adalah Ketua 1 Jackmania ya, bidang Infocom. Yoi. Sebelumnya bidang hukum. Ya. Berarti ini lanjut ya Bang Adit di berarti dari Bung Ferry ya, periode Bung Ferry nggak sih? Sebenarnya dari periodenya Bang Richard. Oke. Bidang hukumnya dari Bang Richard 2016, tapi gue baru masuk 2016. Nah setelah itu gue masuk di Bung Ferry juga bidang hukum. Habis itu ketum Diki yang periode pertama juga jadi ketua 1. Kebetulan karena gue waktu jadi bidang hukum gue juga ngurusin musyawarah besar. Gue sebagai ketua organizing committee-nya. Nah habis itu dipercaya sama ketum jadi ketua 1 di periode pertama, di periode kedua jadi sekretaris umum. Gitu. Penasaran nih, Sekum itu kerjanya ngapain sih? Oke. Jadi gini, sebenarnya Sekum tuh secara aturan di organisasi tuh nggak diatur ya. Dalam arti kata ya sebenarnya kerjaannya itu pertama administratif. Dalam arti kata setiap hubungan baik internal maupun eksternal itu yang pasti kita ngurus. Lalu seperti yang paling umumnya penerimaan surat dibantu sama teman-teman bidang arsip dan inventaris, ada Esa dan kawan-kawan. Nah habis itu juga hubungan di dalam juga gue jaga, jadi antar bidang gue sekuat tenaga juga bisa mengayomi semua teman-teman di bidang, dan eksternalnya juga nge-backup ketum lah. Dan arti kata banyak kita hubungan dengan pihak-pihak lain, kerjasama begitu, dan itu memang sekretaris umum lah yang membantu ketua umum untuk istilahnya apa ya, berhubungan dengan pihak-pihak luar itu. Begitu sih. Karena kalau di organisasi kita itu ketum, tapi maksudnya secara organisasi ketua umum memang tidak ada wakil ya, bener nggak sih? Ketua harian sih sebenarnya. Oh ada ketua harian. Betul. Ya. Tapi kalau ketua harian sih kalau sekarang kan memang fungsinya lebih banyak internal terkait dengan korwil gitu. Jadi untuk yang eksternal terkait dengan pihak-pihak lain dibantu sama sekretaris umum juga. Oke. Gitu. Tadi udah di-mention bahwa berhubungan dengan eksternal, kerjasama. Betul. Kalau yang follow Infocom harusnya tahu gitu ya. Bahwa banyak terobosan bisa dibilang di era saat ini. Iya. Terkait dengan Jackmania. Mungkin yang awalnya dulu adalah kita membahas terkait dengan KTA nih. Nah, oke. Bang Adit. Memang kalau KTA ini memang sebenarnya berubah menjadi IKTA sebelum Bang Adit mungkin menjadi Sekum ya di periode sebelumnya. Betul. Tapi pasti kan harusnya tahu nih secara organisasi. Kenapa sih KTA Jackmania ini bisa dibilang berubah bukan fungsi sih, tapi menambah fungsi ya. Betul. Menjadi IKTA nih. Betul. Jadi gini, yang pasti ya, yang selalu gue kagumin dari pemikiran ketua umum kita adalah kita harus jauh lebih maju daripada yang lain. Dan menurut ya salah satu langkahnya adalah dengan mengubah KTA menjadi KTA. Karena kita suka nggak suka begini,
zaman-zaman ya dari mungkin udah sekitar 1 Windows atau segimana kita udah banyak yang namanya digitalisasi ya. Betul. Dan lagi ditambah juga banyak fungsi-fungsi yang menggunakan uang elektronik, betul. Nah, makanya kedepannya ini memang sebenarnya nggak berhenti di IKTA sebagai alat bayar, tapi nanti IKTA itu juga istilahnya akan menjadi, jadi kalau misalkan mau beli tiket nih, ya nanti pakai IKTA itu masuknya gitu. Tiket The Jackmania maksudnya. Betul, tiket nonton bola gitu, nonton Persija gitu. Memang kalau misalkan ternyata istilahnya apa ya, udah fasilitas umumnya udah oke, terus sarana penunjangnya juga udah oke, mungkin kedepannya akan ke situ. Karena kalau misalkan kita ngelihat KTA kita nih, di situ ada barcode. Itu barcode itu khusus untuk ini doang, jadi barcode itu istilahnya identitas kita lah. Dan nanti kedepannya barcode itu mungkin itu bisa digunakan kalau misalkan beli tiket nanti dari Core Wheel secara digital, Core Wheel masukin ke sistem, nanti tiketnya di KTA. Gitu. Oke, jadi masuknya pun tinggal ngetap, kurang lebih seperti itu ya. Berarti ini satu KTA satu tiket deh. Yoi dong. Kayak tapi ya alih fungsinya pun banyak ya. Banyak. KTA sendiri bisa. Tadi kayak kesini naik transportasi umum, bisa menggunakan dari Transjakarta dan lain-lainnya kayak betul. Tapi kira-kira ada inovasi-inovasi apalagi nggak nih, kayak misal kemarin kalau berbicara dengan kita bilangnya bidang apa ya, pariwisata kali ya, dengan TMII nih. Nah itu gimana sih, ini kan bisa dibilang TMII ini kalau bisa berbicara dengan nama ya, Bang Adit, itu nama yang udah cukup besar banget gitu. Betul. Bagaimana nih Jackmania pada akhirnya bisa bekerja sama dengan pihak TMI? Betul. Jadi gini, awal semangatnya itu adalah kita mau hadir di masyarakat Jakarta. Dan memang TMI ini kan salah satu koreksi ya, kalau aku salah mungkin salah satu BUMD-nya Jakarta gitu, dan nggak menutup kemungkinan nggak cuma TMI doang, nanti kita kerjasama ke depannya. Karena kita mau bagaimana caranya KTA itu jadi banyak benefitnya gitu loh. Benefit kalau dulu kan mungkin banyak kerjasama, contohnya nih kita waktu itu kerjasama sama salah satu kafenya kaptennya Persija tuh, mantan kaptennya Persija ya, Bang Andri Tani kan kafenya ada diskon. Terus kita juga sempat kerjasama sama dokter gigi di Kemayoran. Nah seperti itulah, gimana caranya kita mencari benefit seluas-luasnya dan kerjasama seluas-luasnya. Karena kalau misalkan pengalamanku ya waktu ngurusin kerjasama ini, mereka sangat tergiur dengan banyaknya anggota The Jackmania gitu. Jadi ya mungkin karena banyaknya anggota The Jackmania dan istilahnya ada timbal balik masing-masing positif ya antara The Jackmania sama yang bekerja sama-sama kita, termasuk TMII. Jadi ya alhamdulillah bisa kerja sama selanjutnya gitu. Tapi kalau misalkan partnership ini ya, kita bilang partnership ini sebenarnya tugasnya siapa sih Bang Adit? Mungkin untuk kalau misalkan di perusahaan ya, kan itu ada bagian partnershipnya sendiri, mereka mungkin yang mencari dan lain-lain. Kalau Jackmania itu kita yang dicari, asik, sombong dikit. Atau gimana sih perjalanannya? Sebenarnya kalau perjalanan sih sampai sekarang kita masih langsung dari ketua umum. Karena ya memang kehebatan ketua umum kita ini adalah networking yang sangat-sangat luas ya. Biasanya Dit ada kerjasama ini lo lanjutin ya gitu. Nah termasuk TMI ini. TMI ini nanti nggak cuma kita masuk 10%, habis itu kan kalau nggak salah yang potongan 10% ya. Potongan 10%, terus yang ada juga potongan kita naik kereta gantung. Nanti juga ada merchandise kita juga akan masuk di TMI gitu. Merchandise kita nih yang dimaksud adalah outlet resmi The Jackmania atau dari Persijanya atau gimana? Dari outlet resmi The Jackmania. Outlet resmi The Jackmania. Wow, keren banget, terobosan yang baru lagi dan pastinya juga ya menguntungkan kedua belah pihak pastinya ya. Betul. Oke. Nah tadi selain berarti ada potongan diskon lah ya kita sebut itu. Ada lagi nggak sih mungkin bentuk kerjasama dengan TMII? Apakah terkait dengan penggunaan TMII kan banyak juga tuh ruang-ruang terbuka mungkin atau gimana tuh? Nah kita memang terbuka untuk kerjasama. Kita akan ada acara-acara di TMII gitu. Acara musik atau seperti apa? Karena banyak juga dan memang dari TMI-nya juga kayaknya senang banget kerja sama kita sampai kita tuh ditanyain terus kira-kira ada event apa gitu. Dan memang istilahnya apa ya mungkin bisa menguntungkan mereka gitu kan, karena kan
kunjungan akan sangat banyak gitu. Oke, apakah ulang tahun Jackmania akan di TMII? Menjadi pertanyaan tanya gitu. Nah, pertanyaannya masalahnya ini loh, kita tuh ada 4 pertandingan kandang loh di Desember. Betul banget. Ya, padat ya. Padat banget, tapi kita masih nyari waktu sih. Karena memang rencananya ya kalau kasih bocoran dikit ya, memang kita pingin untuk bikin acara musik di TMII gitu. Tapi coba kita cari tanggal dulu. Push aja ketumnya gitu enggak ya. Komen aja di Infocom. Kalian tuh harapannya apa sih, event apa yang nantinya jadi ulang tahun ini? Betul. Nah, selain TMII sendiri nih, Jackmania juga ada beberapa kolaborasi yang akan berjalan dan sudah berjalan. Betul. Mungkin kita ngebahas dulu terkait dengan kartu Tora. Tora Persija ini yang sangat mungkin menjadi sesuatu yang cukup hangat dibincangkan di luar sana, karena kalau boleh dibilang ini tuh bentuk kerjasama ada 3 pihak ya, swasta, bank, Persija sebagai tim, dan supporternya, bisa dibilang seperti itu. Betul. Tapi Tora sendiri tuh apa sih Bang Adit gitu? Kenapa Jackmania mau ikut bekerja sama nih dengan project ini? Jadi gini, Tora ini mungkin istilahnya apa ya? Bank di Indonesia yang pertama kerjasama dengan klub sepak bola. Kalau kita lihat mungkin dulu pernah ada kartu Danamon sama Manchester United yang gue tahu itu ya, karena gue fans MU kan. Nah, tapi yang pertama kali di Indonesia itu adalah J-Trust dan dan Persija gitu. Dan memang karena kita untuk karena kita mau melihat bahwasannya kan Persija ini kan masanya sangat banyak ya, Jackmania gitu. Jadi memang ini salah satu cara dukung Persija gitu. Karena dukung Persija nggak selamanya kita dukung Persija di tribun aja, tapi memang istilahnya kita juga memberikan support ke Persija melalui sponsor-sponsornya. Karena pendapatan klub sepak bola itu kan nggak cuma dari tiket, tapi kan ada beberapa hal. 6 lah, salah satunya kan dari sponsorship gitu. Oleh karena itu ya, karena adanya kerjasama antara J-Trust dengan Persija ini, jadi ya kita dukung lah. Gitu. Berarti ini salah satu bentuk dukungan dari Jackmania sendiri ya, seperti itu. Tapi apa mungkin yang membedakan, bisa dibilang si Tora ini Tora kan adalah produknya ya, seperti itu. Produk ini dengan mungkin rekening debit lain. Yang pasti nanti akan ada diskon 10% untuk beli di Persija Store. Itu yang aku tahu ya. Selanjutnya juga ke depannya nanti akan ada diskon-diskon terkait dengan pembelian tiket dan kemudahan pembelian tiket. Lalu nanti juga ada event-event khusus Persija yang memegang rekening itu juga pasti akan dimudahkan lah untuk ikut event-event seperti itu. Betul. Dan juga kalau udah punya KTA itu cukup 250.000 buka rekening. Karena kalau nggak punya KTA minimal setoran 1 juta. Jadi sangat dimudahkan kan, apalagi istilahnya ya sekali lagi nih untuk kita dukung Persija lah, jadi segera bikin teman-teman gitu. Berarti ini mau meluruskan juga bahwa Tora, kita sebutnya apa sih Tora gitu? Tora ya, Tora kan artinya macan. Bahasa Jepang. Gitu. Memang ini banknya juga dari Jepang ya. Bawaan Rio Matsumura bukannya? Kayak gitu deh. Nah, ini Tora ini sendiri meluruskan, maksudnya banyak pertanyaan karena dari teman-teman, apakah yang bikin itu harus punya KTA? Berarti terbuka untuk semua Persija lovers juga. Betul. Cuma ya, tadi yang punya KTA mendapatkan keringanan, bisa dibilang seperti itu. Betul. Dan keringanan sangat-sangat marginnya sangat gede kan. 1/4 dari yang itu. Betul, dari 1 juta sampai jadi 250. Betul sekali. Nah, ini kan Tora bisa dibilang tersebar di seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Apakah bukan Toranya, J-Trust-nya seperti itu. Apakah yang membuat debit ini hanya bisa di wilayah Jakarta saja, atau mungkin wilayah-wilayah di luar kota? Kan banyak banget nih Jackmania tuh bironya di luar kota, betul. Seperti itu. Gimana tuh Bang Adit? Nah, itu kalau sejauh ini ya yang aku tahu tuh memang masih di Jabodetabek. Tapi memang untuk kedepannya pasti seharusnya J-Trust itu bisa untuk seluruh Indonesia ya. Tapi kan kembali lagi kembali ke masing-masing cabang. Betul. Begitu ya, insya Allah bisa untuk menjangkau semua teman-teman lah. Atau mungkin sifatnya kartunya mungkin bisa daftarnya, tapi kartunya yang nggak langsung jadi gitu. Bisa ya, ada juga teman-teman gitu, betul ya. Ada teman-teman yang kayak gitu juga sih. Dan memang nanti kedepannya juga J-Trust juga akan jemput bola ke kita. Dan itu juga udah dilakuin sih kemarin tuh, kalau nggak salah kulihat ada di Kelapa Gading Timur. Itu kan J-Trust nyamperin langsung ke Korwil. Terus ada beberapa Korwil juga yang memang nyamperin J-Trust-nya yang kayak kemarin ada Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, terus ada Pondok Kopi, teman-teman segala macam dari Korda-Korda juga rata-rata udah pada nyamperin juga gitu. Jadi buat anggota
jangan lupa. Gitu. Salah satu bentuk dukungan kalian adalah dengan membuat kartu debitor. Betul sekali. Nah, yang yang gue tahu ya. Iya. Jackmania ini akan berkolaborasi dengan salah satu brand fashion. Betul. Udah mulai merambah ke fashion nih. Apalagi Nah, ini boleh kasih bocoran dikit nggak nih? Kemarin kan Infocom udah nge-spill ukuran sepatu ya. Hasilnya apa tuh hasilnya? Paling banyak apa? Ukurannya kisaran 40 ke atas 40 ke atas ya. Jadi kaki-kaki mini ada tetap ada. Nah, cuma mungkin prioritasnya mungkin lebih banyak diproduksinya ukuran 42 ke atas seperti itu. Nah, balik lagi nih. Ini boleh kasih bocoran nggak sih Bang Adit? Karena sampai podcast ini di tag belum ada informasi lebih lanjut nih. Kemarin sih Ketum udah sempet spill di Instagramnya. Iya, betul. Cuma nggak tahu produknya apa, masih kayak bungkusan kayak gitu. Kalau merek udah tahu kan? Warga di belakang coba dicek. Coba cek deh, di Ketum udah jemput merek belum ya? Warga di belakang juga geleng-geleng. Ayo kita cek ya, dulu penasaran. Teman-teman juga boleh sambil cek kok. Ini kayaknya foto selfie Ketum deh awalnya, enggak? Mana ya yang dia Duh, enggak ada. Oh, udah, Deng. Oh, udah ya. No brand kan. Itu kan salah satu produk sepatu lokal yang memang udah terkenal juga kan. Banyak kolaborasi sama artis-artis segala macam, dan memang mereka sangat-sangat tergiur dengan kerja sama kita. Karena ya itu balik lagi anggota kita banyak banget. Betul. Gitu. Sepatu warna hitam udah tahu kan, di postingan Ketum juga udah kelihatan, dan itu memang motif khusus Jackmania. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman, apalagi ini kan teman-teman sekolah kan masih pada buat sekolah kan. Apalagi kan biasanya kan kalau sekolah kan pakai sepatu hitam kan. Dan itu cocok juga buat nonton bola gitu. Jadi jangan lupa dibeli. Itu cara pemesanan nanti dan lain-lain mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya. Betul. Yang pasti kita juga nunggu dari akan ada di outlet resmi lah. Gitu, outlet resmi Jackmania gitu nanti. Nah, tapi Bang Adit kenapa nih merambah ke fashion? Kalau kemarin mungkin udah di kesehatan. Dulu juga sempat berkolaborasi dengan Cakap ya, terkait dengan edukasi. Betul. Terus kesehatan dari segi tadi dental seperti itu. Terus ada pariwisata dengan TMI. Ini semua mau diembat ya gitu. Iya dong. Nah, ini kenapa sekarang merambahnya ke fashion? Ya karena sekarang gini, kalau misalkan ya aku yakin sih KLK juga ya, karena kan nonton Persija juga udah lama kan. Ini tuh udah shifting kan dari yang dulunya kita nonton bola pakai sendal jadi pakai sepatu. Apalagi kultur-kultur dari luar juga banyak dan pakai sepatu ya itu jadi keuntungan kita juga lah untuk istilahnya ya kapan lagi sih kita punya produk sendiri. Betul. Sepatu gitu loh. Dan ini juga sangat keren juga gitu untuk gimana caranya teman-teman ya kalau emang The Jack gitu kan ya beli sepatu The Jack dong gitu. Betul banget. Jadi kalau kemarin kan Infocom imbauan menggunakan jersey. Besok-besok imbauan menggunakan sepatu bersamaan gitu ya. Yoi dong. Aduh, kebayang sih, mohon maaf nih, hitam semua. Iya kan? Belakangnya logonya Jackmania. Betul, kayak gitu. Ntar ada tulisannya Gue Anak Jakarta. Terus nanti di pokoknya keren deh desainnya ya, akan ada motif khusus. Kalau no brand kan dia pasti kalau sepatu pasti ada motif khusus ya kan. Itu nanti kayak loreng-loreng gitu. Jadi nanti desainnya emang udah di approval, udah ciamik lah kalau udah approval lah. Ketum ya. Peres nih kan. Ketum kan selera tinggi kan. Tum denger ya. Nah, Bang Adit, ini kan tadi adalah mungkin yang pasti udah berjalan terkait dengan kolaborasi. Tapi dalam waktu dekat mungkin ada kolaborasi lain nggak sih? Kolaborasi kita tunggu ya. Tapi yang pasti gini, gimana caranya kita menaikkan pertama sumber daya manusianya juga. Kita juga kayak Cakap kemarin itu kan kita kan coba kasih ilmu ya. Apalagi kita waktu kalau nonton Persija kan juga udah sering keluar negeri nih. Kita tinggal tunggu waktu aja sebenarnya Persija buat main di luar negeri lagi. Dan makanya kita ada kerja sama Cakap. Terus habis itu pelatihan bahasa Inggris ya, berharap juga kita kalau misalkan ada apa-apa bikin grafis kah atau bikin koreo segala macam ya bahasa Inggrisnya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, habis itu juga kita gimana caranya kita menaikkan taraf ekonomi. Karena suka nggak suka memang industri sepak bola ini udah ke arah sana gitu dan udah bukan sepak bola secara tradisional lagi gitu. Jadi ya makanya kita IKTA ada kerja sama Mandiri, terus kita juga ada kerja sama
3 pihak sama Persija dan Jetras. Habis itu juga nanti akan ada pelatihan-pelatihan juga gitu. Pelatihan-pelatihan UMKM. Kalau untuk sama pihak siapanya nanti kita kasih tahu nanti gitu. Tapi yang pasti ntar juga ada pengayaan-pengayaan buat anggota. Karena kita gimana caranya bisa menyatakan ke teman-teman anggota bahwasanya lu jadi anggota The Jackmania ini punya banyak keuntungan loh gitu, dan gak cuma buat nonton Persija juga, tapi lu gimana caranya mendukung Persija itu ya dari cara lain dengan meningkatkan taraf ekonomi segala macam, karena Persija juga butuh pemasukan kan. Betul. Dan pemasukannya nggak cuma dari tiket pertandingan juga yang tadi gue sebutkan. Begitu Kak. Oke. Tapi sejauh ini untuk partnership atau brand-brand kolaborasi lainnya sendiri ada tantangan tersendiri nggak sih? Ini kan kalau misalkan nih kayak orang di endorse, tadi memang beda. Betul. Apa ya, kayak beda istilah sih, tapi maksud gini, kayak orang di endorse, KOL-nya kan pasti punya pertanggungjawaban terkait dengan mungkin tingkat penjualan brand dan lain-lain. Nah, tapi kalau dari segi Jackmania sendiri gimana nih? Apa sih tantangannya nih, Bang Adit? Tantangan terbesar itu adalah gimana caranya teman-teman anggota itu memang konsisten untuk terikat sama si brand itu. Gitu, karena ya ada juga ya, maksudnya kita kerjasama nih, terus awalnya mereka ikut lama-lama mereka ngilang gitu. Jadi kan itu jadi tantangan lah gimana caranya itu untuk konsisten. Tapi sebenarnya balik lagi sih, salah satu cara untuk konsistennya adalah Persija juga menangan gitu. Betul banget. Hasil juga harus bagus, karena memang ya anak-anak zaman sekarang kan juga senangnya, ya kita juga senangnya ngelihat Persija menang ya. Tapi kan kalau yang mungkin kayak kita kan juga udah ngelihat Persija naik turun gitu kan. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang ya seperti itu gitu, dan ya itu jadi tantangan terbesar sih untuk gimana caranya nge-keep anak-anak itu untuk bisa terikat sama brandnya gitu. Oke, karena ya tadi sebelumnya di episode awal-awal kita tuh kedatangan juga bidang merchandise. Gitu. Oh udah ya? Udah. Jadi dari bidang merchandise sendiri juga keluh kesah mereka adalah ternyata penjualan itu sangat berpengaruh, sangat berdampak dengan hasil Persija. Itu. Jadi ketika Persija menang pasti penjualan mereka pun meningkat seperti itu. Tapi ketika memang timnya sedang kalah mulu dan lain-lain, ya mereka juga dampaknya luar biasa. Gitu. Betul. Pernah juga pengalaman kayak gini. Aku kan pernah ngurus toko ya, mana anak Manggarai gitu kan. Waktu Persija lagi jago-jagonya, ditambah waktu itu lagi mau lebaran tuh. Itu pemasukan bisa sampai 26 juta loh. Satu store dalam 1 bulan. Tapi ketika lesu gitu ya, ya nyampe 2 juta 3 juta juga enggak gitu. Makanya benar-benar naik turun gitu dah. Nah, itulah mungkin karena kerjasama ini nanti kita juga bisa nambah-nambah ilmu segala macem ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lah untuk dia ngejaga daya belinya gitu loh. Karena memang daya beli ini bukan masalah gini loh. Bukan masalah kita ini istilahnya dijadikan sapi perah ya sama Persija ya. Tapi memang suka nggak suka Indonesia ini sepak bolanya udah masuk ke industri. Betul. Gitu. Dan sepak bola industri itu kan ada 6 lah pemasukannya, sponsorship, tiket, hak siar, transfer, sama 2 lagi aku lupa lah ya. Tapi itu udah pernah dibahas Bang Diki, nonton aja podcastnya Bang Diki. Nah udah pernah dibahas kan, jadi ini diingetin lagi sama teman-teman. Ini kita bukan jadi sapi perah, tapi emang ya sekarang cara ngedukungnya karena sepak bola udah jadi industri. Ya mau nggak mau, namanya industri ya, industri itu kan berhubungan sama ekonomi. Jadi ekonomi berhubungan sama uang, jadi ya kita jaga uang kita buat dukung Persija gitu. Betul banget. Nah Bang Adit, besok minggu depan Persija atau Jackmania kita akan ulang tahun ke 27 tahun. Dari Bang Adit sendiri, arti Jackmania sendiri apa sih, khususnya mungkin di usia 27 tahun ini? Jackmania bagi gue sendiri ya udah kayak keluarga sih sebenarnya. Karena gue selalu nganggap siapapun yang jadi Jackmania itu keluarga gue gitu. Walaupun nggak ada walaupunnya sih. Maksudnya ada arti kata ya keluarga, dan memang keluarga tuh kita harus saling jaga satu sama lain. Umur 27 tahun dan itu sudah bukan umur yang muda ya. Betul. Kalau umur 27 tahun tuh udah nikah tuh. Iya kan? Iya. Enggak, aku enggak bahas. Tapi maksudnya kan rata-rata seperti itu ya. Umur 27 tahun kalau laki sih udah nikah gitu kan. Nah, cuma gini, kalau udah 27 tahun yang mungkin bisa gue sampaikan ke teman-teman anggota adalah kuatin core will ya, kalau menurut gue. Kenapa sih? Karena pilar dari organisasi The Jackmania itu adalah core will. Core will, biro, dan memang apalagi yang namanya regenerasi, terus yang namanya
pergantian pengurus segala macam. KLK udah tahu lah, KLK kan lebih lama sama. Tahu, ternyata kita bareng tahu. Masa sih? Kita masuknya bareng ke pengurusan Baricat kan? Iya, tapi KLK kan 2015 kan? Iya. Ya elah, beda setahun doang sih. Cuma maksudnya kan lebih lama kan. Kayak tahu lah, maksudnya yang ya dinamikanya seperti itu. Anggota di Jackmania ya kalau emang misalkan gini, anggota di Jackmania ini kan ya masih terjaga lah kritisnya gitu ya. Kalau misalkan emang ada suatu hal ya itulah yang bisa menjadi di Jackmania itu kuat, itu adalah kritis, perbedaan pendapat, tapi masih tetap satu. Ya karena satu-satunya mungkin nggak tahu ya di kota lain kayaknya yang satu tuh cuma di Jackmania. Mungkin sekarang Aremania udah jadi satu ya karena dia udah membentuk badan hukum. Tapi kalau misalkan di kota-kota lain nggak ada yang satu. Dan itu jadi itu loh, klub-klub bola Indonesia yang lain, supporter-supporter lain tuh iri sama kita gitu. Kayak dalam arti kata kok hebat ya, The Jackmania ini cuma satu, nggak ada istilahnya ya nyatu lah pokoknya, apapun kulturnya, apapun duduk di tribun mana segala macam. Tapi kalau misalkan emang ditanya ya The Jack gitu, dan istilahnya satu komando lah sama ketua umum gitu. Dan itulah yang harus dijaga, itu awalnya dari Korwil gitu. Karena ya balik lagi, kalau mau nyampein kritik terhadap organisasi, ya awalnya dari Korwil. Apakah itu dari Kopdar atau briefing? Nanti kan Korwil menyampaikan ke ketua umum di briefing pusat. Betul. Gitu. Itu kan semua aturan main itu udah dari zaman dulu kan, dari The Jackmania yang pertama kali berdiri, terus ada Korwil tahun 98. Itu kan semuanya kan di situ. Dan itu yang dijaga sama kita sekarang sampai sekarang. Jadi ya teman-teman silakan balik lagi ke orang masing-masing gitu sih. Ya, bisa dibilang ya dari organisasi ke organisasi ya. Betul, jatuhnya ya. Betul. Karena sebenarnya gini, ketika kalian marah-marah di sosial media, khususnya di DM-nya Infocom, belum tentu dibaca. Kalau DM mohon maaf nih warga gitu ya. Karena banyak kan. Iya. Nah kalau DM IG kan dia pasti istilahnya ada yang request. Betul. Kan gak selamanya request kita lihat satu-satu. Betul. Kan. Jadi ya balik lagi, dari rumah ke rumah, dari organisasi ke organisasi. Betul. Baliklah ke mungkin subnya kah, ketua subnya, ke Korwilnya, kayak gitu. Betul, dari sub, Korwil, ngurus pusat, dan ketum gitu. Ngurus inti gitu. Dan ya setahu juga rata-rata Korwil udah pada punya pengurus kok. Di pengurus pusat ya, ada perwakilan. Karena kan pasti ada Korwil, biasanya ada pengurus pusat. Dan rata-rata kan Korwil itu kan diwajibin buat kirim korlap. Betul. Minimal banget. Atau ada beberapa Korwil yang memang sudah punya pengurus di kepengurusan lain, maksudnya di bidang-bidang lain, karena bidang-bidang kita kan juga banyak kan, gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin usia 27 Jackmania, seperti itu. Tapi boleh kasih bocoran nggak, kira-kira ada event-event apa sih dalam ulang tahun ini? Oke. Yang pasti kita akan ada kegiatan rohani ya, baik pengajian maupun Natal. Natal juga sekalian sama ulang tahun nggak sih? Betul kan? Karena kan kita Desember selalu digabung tuh Natal sama Natalnya sama ulang tahun ya, buat teman-teman Kristiani ya. Nah kalau untuk yang Muslim, insya Allah kita akan ada pengajian juga gitu. Dan kalau untuk yang acara musik, sebenarnya kita mau ada acara musik, tapi kita masih cari tanggal juga gitu, karena memang padat banget nih. Kita mungkin dari tanggal 1 main lawan Kediri, main itu home ya? Home di Pakansari. Habis itu tanggal 6 kita away ke Padang. Pulang itu tanggal 10 kita main lawan siapa? Borneo kalau nggak salah. Coba warga di belakang biar ada kerjaan. 15 lawan Bali. 15 lawan Bali away. Pulangnya tanggal 21 tuh lawan Sleman. Betul. Nah, 28 itu yang tadinya Malut itu away itu jadi padat banget buat teman-teman. Nah itulah, balik lagi, saking banyaknya pertandingan gitu kan, ya gimana caranya kita mengatur keuangan teman-teman ya sebaik-baiknya. Dan ya kita berusaha lah untuk membantu teman-teman bisa ngatur keuangannya gitu. Kalaupun ada event-event tertentu nanti akan diinformasikan di Infocom Jackmania ya pastinya ya. Pastinya. Oke, Bang Adit terakhir nih. Oke. Kita Bang Adit berkunjung ke podcast Jack Angel Talks gitu. Tapi kalau dari segi Jack Angel-nya, menurut Bang Adit tuh Jack Angel sekarang seperti apa sih? Oke. Ini pertanyaan yang ketika aku baca ini kayak paling menarik pertanyaannya. Wow. Tapi ditaruh makanya yang menarik tuh taruhnya di akhir. Betul sih, betul. Karena gini, kalau menurutku ya Jack Angel ini istilahnya jadi woman empowering lah, dalam arti kata, dan juga jadi penyeimbang. Karena jangan sampai kelihatannya tribun tuh isinya laki semua gitu. Tapi memang mungkin ya ke depannya ini juga tugas dari pengurus pusat sih. Karena
kenyataannya banyak pengurus-pengurus wilayah itu perempuan, utamanya sekretaris, bendahara. Itu yang mungkin perlu diperkuat jejaringnya gitu. Karena ya memang kan mungkin Jack Angel, kalau Jackmania itu kan secara ADART kan sudah dijelaskan ya, emang sudah ada istilahnya. Tapi kan kalau Jack Angel ini kan belum ya. Dalam arti kata ya secara ADRT balik lagi ya, Jack Angelnya. Bukan, maksudnya secara ini mungkin apa ya? Agak-agak kompleks sih. Dalam arti kata Jack Angel tuh siapa gitu? Iya, berarti kan masih secara kultur kan, masih secara kultur. Belum mungkin kalau kedepannya bisa dijejaringnya lebih kuat lagi, kita bisa tahu ternyata Jack Angel ini butuh apa sih? Apa sih yang dibutuhkan selama nonton bola? Kampanye-kampanye apa yang harus digaungkan terkait dengan Jack Angel sendiri? Karena soal perempuan ini kan, ya perempuan itu harus diperkuat terus, apalagi Jack Angel. Jack Angel itu kan artinya kan kita kan ngambil istilah angel ya. Angel itu kan malaikat kan suci sebenarnya kan. Yang gimana caranya kita selalu menjaga Jack Angel ini kan selalu dalam lindungan anak-anak The Jack gitu. Nah, apakah memang perlu diperkuat dari istilahnya apa sih yang dibutuhkan sama perempuan, terus perlindungan hukum apa, perlindungan secara sosiologi seperti apa gitu. Sorry serius ya, tapi menurut gue sih ini concern sih gue sih. Nah, arti kata karena ternyata pas gue lihat, jadi kan teman-teman Litbang itu dan teman-teman arsip itu kan mengumpulkan tuh nama-nama pengurus. Walaupun belum gue olah ya, gue belum punya angka pasti berapa persen perempuan itu Jack Angel itu ada di kepengurusan, tapi ternyata banyak gitu. Dan ini pengurus wilayah ya? Pengurus wilayah dan banyak, dan memang mungkin perlu ada jejaring itu perlu diperkuat gitu. Dalam arti kata ada loh wilayah yang punya akun Jack Angel sendiri gitu. Betul. Kan betul, tapi kan ada juga wilayah yang enggak. Berarti kan kalau wilayah yang enggak, berarti mungkin Jack Angelnya ini belum terorganisir gitu. Nah, mungkin perlu diorganisir biar kita lebih tahu dan kita bisa aware satu sama lain. Terus juga perlu juga banyak nih ketika itu nanti berjalan, nanti regenerasi di kepengurusannya juga jalan. Karena kan sayang loh, di pengurus pusat mungkin cuma KLK, Kak Winda, siapa namanya anak kegiatan tuh si Rindi sama siapa tuh, itu kan berempat doang berarti kan. Korwil cuma satu, dulu Kabit ada Idai, sekarang Idai udah enggak kan. Maksudnya ya apalagi sebenarnya banyak yang ku yakin ya teman-teman Jack Angel ini yang pinter-pinter juga, dan ya seharusnya emang maulah untuk berorganisasi gitu kayak KLK gitu kan. Udah pantas jadi pengurus inti loh sebenarnya. Oke, terima kasih, kita tutup aja. Ya bener loh, bener. Karena pengalamannya udah lama gitu loh. Gitu. Jadi ya istilahnya mungkin perlu ada, karena kan kayak kita nggak selamanya ada di pengurus kan. Betul. Ya mungkin setelah ini gue abis ini mau ngurusin anak gua gitu kan, juga mungkin KLK juga berkeluarga. Iya nih, regenerasi. Infocom, tolong Jack Angel mau infocom gak nih? Nah tuh, maksudnya Jack Angel nih emang perlu apa ya, diperkuat lah jejaringnya gitu. Dulu dalam arti kata karena regenerasi, dan apalagi sekarang isu keterisian perempuan di organisasi juga cukup tinggi kan. Karena kalau gue kenal banyak teman-teman Jack Angel yang sebenarnya pintar, tapi mungkin wadahnya belum kuat banget ya. Jadi ini tugas kita bareng lah untuk memperkuat itu. Itu sih. Oke, thank you Bang Adit atas kehadirannya dan informasinya, udah datang ke Jack Angel Talks. Thank you. Terima kasih.